Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliati Astina SPMBD, guru KIPA di SMP Negeri 7 Banjarmasin. Pengalaman mengajar saya menjalani 16 tahun dan saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga sebagai guru pamong jurusan IPA di LPTK ULM Banjarmasin. Serta di sekolah saya menjabat sebagai koordinator guru pamong. Saya juga menjadi salah satu fasilitator pembelajaran mendalam bagi guru SMP di Kota Banjarmasin. Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG calon guru secara khusus bertujuan menyiapkan calon guru menjadi profesional dan memberikan sertifikat pendidik yang menjadi bukti kompetensi mereka. LPTK, Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, bekerja sama dengan pihak sekolah dalam melaksanakan program ini, sehingga diperlukan kolaborasi antara dosen pamong dengan guru pamong. Pada program PPG Gelombang 1 tahun 2023, sekolah saya mendapatkan kepercayaan untuk membimbing mahasiswa PPG calon guru dari 3 mata pelajaran, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Dan saya sebagai koordinator guru pamong di sekolah saya. Selain sebagai guru pamong, tugas utama saya adalah sebagai guru yang berupaya mendidik murid menjadi murid yang pandai dan cakap dalam menjalani kehidupannya. Namun, saya menemukan suatu tantangan yang mendasar, yakni mutu pembelajaran. Dalam hal ini, pelajaran IPA masih terjebak dalam paradigma lama, di mana proses belajar terkesan monoton dan teoritis. Murid cenderung menghafal daripada memahami konsep secara mendalam dan mengaitkannya dengan realita hidup sehari-hari. Dari data asesmen nasional dan hasil asesmen harian murid secara konsisten menunjukkan bahwa kemampuan nalar kritis dan literasi sains murid masih berada di bawah ekspektasi. Pembelajaran yang seharusnya menjadi pemicu rasa ingin tahu justru terasa kering dan jauh dari pengalaman hidup sehari-hari mereka. Kesenjangan ini berlanjut di tingkat pembimbingan calon guru. Sebagai guru pamong PPG Prajabatan yang sekarang dengan istilah PPG calon guru, saya mengidentifikasi tantangan spesifik, yakni calon guru kesulitan menerapkan kurikulum merdeka, terutama dalam merancang modul ajar dengan pembelajaran berdiferensiasi, asesmen, juga kemampuan dalam mengelola kelas dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Sebenarnya mereka memiliki modal pengetahuan subjek yang kuat, tetapi kekurangan kerangka pedagogis untuk mengubah pengetahuan tersebut menjadi pembelajaran dengan prinsip bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan bagi murid. Melihat kondisi ini, tugas utama saya menjadi ganda dan saling menguatkan. Karena bagi saya, menjadi guru pamong, saya berkomitmen untuk memberikan contoh tidak hanya sekedar teori. Pertama, tugas saya di sekolah, yakni melakukan transformasi pembelajaran IPA. Saya berupaya mengubah pembelajaran IPA yang monoton menjadi praktik dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, agar murid mampu memahami dan mengaplikasikan ilmu IPA dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar menghafal. Silakan masih berlari 20 detik lagi. Tugas kedua saya adalah menguatkan kompetensi pedagogis calon guru. Berbekal ilmu dari Lokakarya Guru Pamong Region Timur 2024, di mana kami dilatih tentang komitmen dan proses mentoring yang efektif. Tugas saya adalah menerjemahkan visi kurikulum merdeka menjadi panduan praktis bagi calon guru, khususnya dalam mengintegrasikan dimensi profil lulusan dan prinsip deep learning ke dalam RPP atau perencanaan pembelajaran mendalam. Untuk mencapai target ganda tersebut, saya merancang serangkaian aksi strategis dengan pembelajaran mendalam sebagai pondasi utamanya. Sebagai guru IPA di kelas 8, saya melakukan inovasi melalui pengembangan perencanaan pembelajaran mendalam, antara lain pada materi sistem peredaran darah. Saya menggunakan prinsip pembelajaran mendalam yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pengalaman belajar yakni memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Adapun dimensi profil lulusan yang saya pilih adalah penalaran kritis, berkolaborasi, kreativitas, dan kesehatan.
serta saya menggunakan kerangka pembelajaran yang meliputi aspek pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan pembelajaran, serta pemanfaatan digital. Inovasi perencanaan pembelajaran mendalam secara eksplisit mengintegrasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, menjadikannya sebagai kerangka karakter. Misalnya saat menganalisis risiko penyakit jantung, saya mengaitkan dengan kebiasaan makan sehat dan bergizi, tidur cepat, dan gemar berolahraga. Ini adalah penerapan kesehatan sebagai dimensi profil lulusan. Meskipun tidak membimbing calon guru IPA pada angkatan tertentu, peran saya sebagai koordinator PPG di sekolah dan fasilitator pembelajaran mendalam tingkat SMP Kota Banjarmasin memungkinkan saya melakukan pengimbasan secara luas. Saya memberikan pemahaman mendalam kepada calon guru tentang tujuan pendidikan nasional dan pentingnya mengintegrasikan dimensi profil lulusan dalam setiap RPP. Saya membuka ruang diskusi dan memberikan contoh perencanaan pembelajaran mendalam yang telah saya kembangkan, dan juga siap untuk open class sebagai ajang untuk saling belajar dan berbagi. Saya bersama tim juga melakukan pengimbasan ilmu dari kegiatan Lokakarya Guru Pamong Region Timur 2024, yakni dengan menyelenggarakan workshop dengan sasaran dosen Pamong dan guru Pamong di LPTK ULM. Konten workshop berfokus pada proses mentoring efektif, komitmen, dan peran guru Pamong dalam membersamai mahasiswa PPG, mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh dari lokakarya tersebut. Seluruh aksi yang terstruktur ini menghasilkan dampak yang signifikan dan terukur pada 2 level, yaitu murid dan calon guru, yakni terdapat perubahan pola pikir dan sikap. Pada murid terdapat peningkatan motivasi internal karena belajar dengan kesadaran. Munculnya nalar kritis yang jauh lebih baik karena pembelajaran yang didapatkan dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bu, saya izin bertanya, Bu. Kenapa umur 30-an sekarang ini ada yang sudah cuci darah, sedangkan dulu 50 tahun ke atas baru cuci darah, Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Bagi calon guru, terdapat peningkatan kualitas modul ajar yang telah mengintegrasikan diferensiasi dengan deep learning. Kemudian terdapat peningkatan kemandirian dan kepercayaan diri saat mengajar di kelas, menjadikan mereka agen perubahan. Saya berkomitmen untuk menjadi agen penggerak melalui satu komunitas belajar. Saya secara aktif membagikan PPM yang telah saya susun melalui komunitas belajar sekolah dan MGMP. Kita ke pertanyaan pematik dulu. Sedikit-sedikit aja ya. Pernahkah Bapak Ibu merasa murid hanya menghafal materi tanpa benar-benar memahaminya? Nah, 2. Kemitraan yang kuat dengan dosen Pamong serta guru Pamong yang terus selalu dijaga, memastikan bahwa ilmu mentoring yang saya dapatkan terus diamalkan dan diperkuat. Ketiga, kesiapan berkolaborasi. Saya berupaya menjadi mentor dan fasilitator yang siap sedia mengimbaskan pemahaman deep learning dan berdiferensiasi kepada guru lain di berbagai platform demi memastikan inovasi ini menjadi budaya belajar di sekolah di daerah. melalui sinergi peran sebagai guru inovatif dan guru pamong yang berkomitmen pada pembelajaran dengan pendekatan deep learning, saya percaya kita dapat mengatasi tantangan mutu pendidikan. Tugas kita adalah menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas dalam sains, tetapi juga hebat dalam karakter. Kita siap menghadapi perubahan di masa depan yang sulit diprediksi. Salah satu mahasiswa bimbingan yang dibimbing oleh guru pamong kami yaitu Bu Yuliati Astina. Beliau sangat banyak berperan penting dalam pembelajaran saya saat pendidikan profesi guru. Beliau sangat mengayomi dan membina dengan baik, membimbing, memberi kritik yang membangun sehingga bermanfaat untuk kami dalam pembelajaran dan pengajaran kami di sekolah. Terus semangat calon guru dan guru Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.